jujur aja kecewa berat, kecewa, tapi bukan hanya kecewa, sakit hati. Bayangkan, 8 tahun 2 bulan itu jadi oposisi, didiskriminasi, ditindas, diobok-obok, dikacau-kacau ini Demokrat, ya, dengan status sebagai oposisi. Hari ini jadi cebong. Tolong betul, ingat bagaimana kakinya kita bertahan, berusaha untuk. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan, ya, dari akar rumput Partai Demokrat. Apakah benar dari akar rumput Partai Demokrat banyak yang kecewa begitu kan, ya? Kalau kita melihat narasi-narasi apa yang disampaikan oleh kader-kader Demokrat yang menyatakan ya 9 tahun menjadi oposisi kok pada akhirnya seperti ini begitu kan, ya. Oposisi yang menjadi oposiso katanya begitu. Ini komentar-komentar dari akar rumput Partai Demokrat. Benarkah ini kader Demokrat? Itu yang perlu kita pertanyakan begitu ya. Karena dia mengatasnamakan akar rumput Partai Demokrat yang kemudian banyak yang kemudian kecewa begitu kan ya. Yang dulu mengkritik Pak Prabowo, mengkritik Pak Jokowi begitu kan ya sebagai oposisi. Bahkan trust atau kepercayaan di masyarakat kepada Partai Demokrat itu sangat tinggi sekali begitu kan. Setelah sekarang ya masuk ke koalisi Prabowo seolah-olah itu bagian dari koalisi pemerintah. Padahal itu kan belum begitu kan ya. Karena tidak ada dari Partai Demokrat masuk ke kabinet dari Partai Jokowi, dari Pak Jokowi begitu kan. Tapi dari akar rumput mereka, kenapa sih ya dulu menjadi oposisi begitu kan, kok sekarang gimana begitu ini? Tiba-tiba hari ini kita menjadi kampret dan cebong, ya, suara kekecewaan dan sakit hati kader Demokrat. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu begitu. Ini bahkan di akar rumput begitu kan ya. Jadi beberapa asumsi orang menganggap bahwa Partai Demokrat itu katanya sih ya dalam beberapa pembicaraan yang ada selama ini ya bisa saja tidak lolos karena begitu. Karena pada hakikatnya dicap sebagai loncat koalisi, loncat sana, loncat sini begitu kan ya. Karena AHY digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden dengan Anies Baswedan pada waktu itu tapi tidak jadi begitu kan. Itu lantas bagaimana? Akhirnya kesedihan ya. Ego dari Partai Demokrat akhirnya keluar dari situ begitu. Banyak muncul spekulasi seperti itu begitu kan ya. Bahkan dalam beberapa keterangan begitu kan ya, dalam beberapa asumsi ya, ini saya kutip dari Lambe Waras begitu ya. Kalau Partai Demokrat gabung lagi dengan Koalisi Perubahan, maka akun-akun caleg Partai Demokrat akan aneh sundul lagi sampai ke Pluto ya. Syaratnya lupakan segala amarah itu dan kembali bersatu. Sebab ya dalam politik dinamika itu adalah keniscayaan dan politik tanpa dinamika adalah tirai begitu ya. Tapi katanya apakah ini benar dari apa yang disampaikan Lurah Istana begitu kan, yang mengatakan bahwa ada braga-braga dari Demokrat akan bergabung kepada Anies Baswedan ya. Bahkan itu melobi Sudirman Said katanya begitu. Tapi pada hakikatnya saya cari beberapa asumsi orang, ada yang mengatakan ya dari kader Partai Demokrat, wah ini gimana begitu kan ya. Kok sesuatu yang kemudian tidak mungkin katanya begitu ya. Ya bisa saja begitu kan. Dalam artian dalam politik itu bukan tidak mungkin. Hitung-hitungannya begini. Kalau Pak Prabowo kalah begitu kan ya, Prabowo Gibran kalah, Partai Demokrat akan berlabuh kemana begitu kan, kalau bukan kepada Anies Baswedan. Ke PDIP saya kira dari sejak awal kan sudah tidak menemukan titik temu di situ begitu kan. Jadi masih banyak dalam proses ini begitu. Menurut saya pribadi hal seperti inilah yang kemudian Partai Demokrat itu seharusnya membuka peluang lagi, komunikasi lagi dengan Anies Baswedan ya, siap-siap ya Prabowo Gibran kalah begitu kan. Jadi artinya seperti itu begitu kan ya. Kalau bangun komunikasi kan enak begitu sama sama Anies Baswedan begitu kan ya. Bahkan ya braga-braga ya, Dewan Kehormatan Demokrat diam-diam melobi Sudirman Said dan Daniel Johan ya untuk mengatur bagaimana agar bisa bergabung kembali bersama. Karena menyadari bahwa DPD dan DPC tidak semua setuju dengan DPP ya, arus bawah berbeda haluan. Sinetron menggelikan fakta ini bangga katanya begitu. Apakah benar seperti itu begitu kan? Banyak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan wah ini gimana Partai Demokrat, akar rumputnya saja ada yang kemudian masih tertarik kepada Anies Baswedan. Dan bahkan beberapa survei kemarin 42% begitu kan ya, kalau nggak salah itu akar rumput dari Partai Demokrat masih banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan, walaupun di
dibantah berkali-kali oleh Partai Demokrat begitu. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak yang kemudian ya asumsi orang ya dari akar rumput Partai Demokrat banyak yang kecewa karena 9 tahun menjadi oposisi katanya begitu ya, kok sekarang tumben jadi ini begitu, ada apa katanya begitu ya. Ini jelas mereka mengatakan bahwa asumsi orang ya bisa saja muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Dan ini diakui oleh kader-kader Demokrat begitu kan. Nggak tahu apakah ini kader Demokrat beneran atau tidak atau simpatisannya mereka, tapi yang jelas mereka memakai kaos Partai Demokrat ya, mengatasnamakan ya ini menjadi oposisi, susah payah saya membangun kepada masyarakat di situ begitu untuk memperkenalkan, untuk mempercayai Partai Demokrat. Tapi pada hakikatnya ya kita lihat saja realitasnya begitu kan. Dan sekarang ya apakah masih dipercaya lagi atau tidak begitu kan. Itulah kesalahan Partai Demokrat yang gerasa gerusu begitu ya katanya begitu ya, gerusa gerusu gitu begitu kan ya, terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan. Banyak kemudian ada kader Demokrat yang keluar, terus kemudian akar rumput mereka ya juga menjadi perhitungan begitu kan. Karena pada hakikatnya Partai Demokrat itu diambang terjebak pada politik Pak Lurah di situ begitu. Mengapa? Ya masa iya seorang Pak SBY begitu kan ya, 2 periode presiden, mantan presiden begitu kan, 2 periode lagi begitu kan, bisa mendeklarasikan anak bocil, anak ganja, anak Prabowo, anak Jokowi begitu. Orang berspekulasi seperti itu begitu kan. Walaupun secara tidak langsung Pak SBY mengatakan saya akan turun untuk memenangkan Prabowo, ya secara tidak langsung kan sama Gibran begitu kan. Inilah yang kemudian digoreng habis-habisan seolah-olah Partai Demokrat begitu kan. Ya diatur-atur para orang-orang yang kemudian dari Pak Jokowi juga pada akhirnya begitu. Dan apa yang terjadi selama ini? Dulu SBY ya dalam pidatonya ya kelakar luar biasa di situ begitu. Menunjukkan bahwa semangat perubahan dan perbaikan untuk bangsa itu benar-benar menjadi oposisi sejati loh begitu. Banyak yang kemudian masuk kepada Partai Demokrat begitu. Bahkan kepercayaan dari Partai Demokrat di masyarakat sangat luar biasa, tinggi begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak spekulasi yang muncul hari ini begitu kan ya. Ya ini sudah menjadi oposisi 9 tahun hanya karena pilihan di Pilpres di 2024 tiba-tiba loncat kepada Pak Prabowo, dukung Prabowo Gibran ya. Apapun keputusan dari Pak Prabowo wakilnya tetap ya, siapapun wakilnya Partai Demokrat akan tetap mendukung di situ begitu. Jadi artinya apa? Melihat dari situasi ini kan Partai Demokrat ya terjebak di situ begitu. Terjebak dalam situasi yang kemudian tidak memungkinkan lagi untuk keluar begitu kan. Itulah yang kemudian banyak ya simpatisan dari Partai Demokrat yang kemudian kecewa. Saya susah payah membangun di masyarakat katanya begitu ya. Bagaimana Partai Demokrat dikenal, dipercaya dan sebagainya begitu kan. Apakah ini bertentangan akar rumput dengan ya petinggi-petinggi Partai Demokrat begitu kan. Itu yang perlu kita lihat begitu kan. Kalau kita mengacu pada apa yang selama ini beredar begitu kan ini. Pagi brother, kita kapan nih sundul ya sampai Plutonya begitu down ya. Teman saya yang itu begitu ya, itu yang jadi ketua DPD Demokrat sampai sekarang masih jadi ketua tim relawan Anies di daerah kami katanya. Ini komentar-komentar loh begitu kan ya. Partai Demokrat sahabat kami, jika Partai Demokrat ingin bergabung kembali mengusung perubahan, mari kita terima dengan tangan terbuka. Karena mereka juga saudara kita ya. Saya sangat setuju dengan Partai Demokrat ya balik ke KPP. Kami dengan kepentingan bangsa dan negara serta demi untuk AHY menjadi pemimpin masa depan. Wow, ternyata komentar-komentarnya ngeri banget begitu kan ya. Itu seolah-olah ya AHY sudah dipersiapkan untuk menjadi ya generasi emas begitu ya. Saya lebih senang ya mereka di luar. Jika sudah begini mereka tidak bisa diharapkan ya. Abu-abu tetap abu-abu. Ingat dulu saat 2019 saat Bowo begitu kan ya ajukan gugatan ke MK, dia malah lenggang ya kangkung jumpai Jokowi. Sudah sangat benar mereka di luar duri begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya melihat Partai Demokrat ini dari simpatisannya saja banyak yang kemudian mengatakan dari komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ada yang masih katanya masih bersama Anies Baswedan, setia dengan Anies Baswedan. Ada apa begitu kan? Itu kan pertanyaan penting begitu kan. Jangan spekulakan akar rumput. Kalau akar rumputnya buyar, jangankan yang di bawah, di atas pun juga buyar begitu kan ya.
Jadi artinya apa? Artinya Partai Demokrat itu mestinya ya harus hati-hati begitu kan ya. Kalau sudah terjebak seperti ini, tidak bisa lagi tertolong mereka begitu kan ya. Dan pada akhirnya banyak orang muncul spekulasi seperti itu begitu. Kira-kira seperti itulah ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.